Bayangkan jika setiap napas yang Anda hirup, setiap langkah yang Anda ambil, bahkan setiap detik yang berlalu adalah bagian dari sebuah siklus ajaib yang tak pernah usai, sebuah sistem daur ulang yang dirancang oleh Sang Pencipta. Apa jadinya jika tubuh Anda saat ini ternyata adalah pinjaman dari bumi yang pernah menjadi bagian dari nenek moyang kita ribuan tahun lalu? Dan lebih mengejutkan lagi, jiwa Anda pun mengalami daur ulang yang tak pernah Anda sadari. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah hukum daur ulang Allah, sebuah rahasia alam semesta yang akan mengubah cara Anda memandang hidup. Jangan berhenti di sini, karena kebenaran ini akan membukakan mata hati Anda. Assalamualaikum wahai para pencari hakikat sejati. Selamat datang di Hakikat Islam, tempat kita menyelami samudra hikmah dan keajaiban ciptaan Allah, bagaikan burung yang terbang mencari cahaya dalam kegelapan. Malam puitis namun nyata. Sebagaimana Rumi pernah berbisik tentang cinta pada Sang Maha Esa, di sini kita bersama menggali makna kehidupan, menyapa jiwa Anda dengan lembut, dan mengajak Anda untuk menyelam lebih dalam. Jika getaran hati ini sampai kepada Anda, bisikkanlah ke teman-teman Anda untuk ikut menyaksikan, dan mari kita tumbuhkan cahaya ini bersama dengan menekan tombol subscribe, sebuah langkah kecil menuju kesadaran besar. Pernahkah Anda berpikir bahwa tubuh Anda yang berdiri tegak ini, yang Anda dandani setiap hari, sebenarnya adalah hasil daur ulang dari tanah yang sama yang pernah menjadi bagian dari orang-orang sebelum kita? Ya, Anda tidak salah dengar, Anda adalah produk daur ulang. Tertawa boleh, tapi ini serius. Tubuh kita ini seperti sampah yang disulap jadi emas oleh Allah. Dalam sains, kita tahu bahwa sel-sel kulit Anda berganti setiap 24 minggu. Sel darah merah diperbarui setiap 120 hari, dan tahukah Anda, setiap tahun 98% atom dalam tubuh Anda diganti. Ini bukan cuma fakta ilmiah, tapi cerminan hukum Allah yang ajaib. Realitas ini sering kita abaikan. Hidup kita, dari ujung rambut sampai kaki, adalah pinjaman dari bumi. Dan bukan cuma tubuh, jiwa kita, pikiran kita, bahkan masyarakat di sekitar kita, semuanya mengalami daur ulang. Tapi sayangnya, kita sibuk menempel pada hal-hal sementara, harta, jabatan, bahkan drama hidup yang tak ada habisnya. Padahal jika kita paham hukum ini, hidup bisa jauh lebih ringan. Bukankah lucu kita takut kehilangan sesuatu yang sejatinya bukan milik kita? Mari kita selami lebih dalam hukum daur ulang Allah. Ini sistem ajaib yang memperbarui segala ciptaan. Bayangkan sebuah pohon, dari biji kecil ia tumbuh, berdaun, berbuah, lalu layu. Daun yang gugur membusuk, kembali ke tanah, dan menyuburkan biji baru. Itulah daur ulang fisik yang kita lihat setiap hari. Tubuh kita pun sama, dari tanah kita diciptakan, dan ke tanah kita kembali. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dari tanah kami menciptakan kamu, dan ke dalamnya kami kembalikan kamu." Quran Surat Taha ayat 55. Tapi ini tak berhenti di situ. Jiwa kita juga mengalami daur ulang. Dalam pandangan Islam, jiwa menemani roh kita sejak awal kehidupan, melewati fase barzakh hingga hari kebangkitan. Bahkan Rumi pernah berkata, "Dulu aku mineral, lalu tanaman, kemudian hewan, dan kini manusia." Sebuah perjalanan daur ulang menuju kesempurnaan. Di dalam diri kita ada jejak mineral, nabati, hewan buas, hingga rasio manusiawi yang membedakan kita dari makhluk lain. Aristoteles menyebut kita hewan yang berpikir, tapi jika akal tak digunakan, kita bisa jatuh ke jiwa setan atau naik menuju jiwa malaikat yang penuh cahaya. Lihat juga alam semesta, bintang-bintang pun didaur ulang. Para ilmuwan bilang, sebuah bintang meledak menjadi supernova, lalu padam menjadi gas dan membentuk bintang baru. Matahari kita suatu hari akan usai, bumi kita akan berganti, semuanya berputar dalam siklus ilahi. Bahkan masyarakat kita mengalami daur ulang. Dari era telepon umum yang mati,
Kini kita hidup di zaman cashless, perubahan yang tak terhindarkan. Pelajaran apa yang bisa kita petik? Pertama, segala sesuatu sementara, nothing lasts forever. Jasad kita, harta kita, bahkan anak dan istri kita, suatu hari akan didaur ulang menjadi bentuk lain. Kedua, semua berasal dari sumber yang sama. Tubuh Anda pernah menjadi bagian dari orang lain, mungkin musuh Anda, mungkin orang dari agama lain, dan akan dipakai lagi oleh generasi berikutnya. Jadi apa yang kita sombongkan? Atau yang kita benci dari orang lain jika kita semua adalah produk daur ulang yang sama? Sekarang mari kita balikkan cara pandang Anda. Banyak orang takut mati, menganggap kematian sebagai akhir. Tapi dalam hukum daur ulang Allah, kematian bukan akhir, ia adalah kelahiran baru. Setiap hari, sel-sel Anda mati dan lahir kembali. Kematian dan kelahiran berjalan bersama, seperti dua sisi mata uang. Kematian jasad hanyalah awal fase baru. Jiwa Anda disucikan, roh Anda dipersiapkan untuk kehidupan abadi. Ini rahmat, bukan kutukan. Dan tahukah Anda, sampah yang kita buang pun tak benar-benar hilang. Ia didaur ulang oleh alam menjadi sesuatu yang baru. Jadi, mengapa kita takut kehilangan? Mengapa kita melekat pada harta atau jabatan? Semua ini pinjaman, bukan kepemilikan. Allah berfirman, kepunyaan Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Quran Surat Asy-Syura ayat 53. Jika kita sadar ini, hidup jadi lebih santai, tak ada lagi beban yang tak perlu. Coba renungkan, setiap kali Anda melihat awan bergerak, bunga mekar, atau daun berguguran, Anda sedang menyaksikan hukum daur ulang Allah bekerja. Tubuh Anda, pikiran Anda, jiwa Anda, semuanya bagian dari siklus ajaib ini. Anda ialah pinjaman dari ibu bumi, sebuah anugerah langka dari 300 juta sperma yang bersaing untuk menjadi Anda. Bersyukurlah untuk setiap napas, karena Anda adalah bagian dari sistem ilahi yang sempurna. Sekarang tanyakan pada diri Anda sendiri pertanyaan yang mungkin menampar jiwa. Jika semua ini hanya pinjaman, mengapa aku masih takut kehilangan? Mengapa aku masih sombong? Padahal aku hanyalah daur ulang dari ciptaan sebelumnya. Diamlah sejenak dan dengarkan jawaban dari hati Anda. Wahai sahabat hakikat, mari kita renungkan bersama. Kemana arah daur ulang jiwa Anda? Saat ini menuju cahaya atau kegelapan? Tulis pikiran Anda di kolom komentar. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda, agar lebih banyak jiwa tersentuh oleh kesadaran ini. Dan jika Anda tidak ingin terus menyelami hikmah hidup, tekan tombol subscribe. Mari kita berjalan bersama menuju kebenaran sejati.